Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah semua sehat ya. Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Masya Allah, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, semuanya hadir semua ya. Anak-anak, ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa saja ciri-ciri dari protista, bagaimana klasifikasi dari protista, dan apa saja peran protista bagi kehidupan. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari mengenai fungi atau yang lebih dikenal dengan jamur. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya sedikit tentang pengetahuan kalian, apa sih itu fungi? Ada yang bisa menjawab? Ya baik, Farah silakan. Oke, jawaban Farah sudah cukup baik. Baik, semuanya silakan duduk sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan pada minggu lalu. Oke, saatnya Ibu akan menampilkan PPT. Baiklah anak-anak, silakan perhatikan PPT yang akan Ibu tampilkan. Baik, bisa dilihat pada PPT yang sudah tampil ini, apa yang terlintas di pikiran kalian? Kenapa ya bagian luar pada tempe itu berwarna putih? Ada yang bisa jawab? Iya, itu karena jamur. Namun secara umum tempe berwarna putih itu karena pertumbuhan miselium kapang. Nah, ada yang tahu miselium itu apa? Ya, miselium itu adalah kumpulan benang-benang jamur. Nah, benang-benang jamur itu apa sih? Ya, benar sekali, itu adalah hifa. Jadi yang berkumpul itu bukan benang-benang jahit ya, melainkan hifa yang saling berkumpul. Nah, miselium ini akan merekatkan biji-biji kedelai sehingga terbentuklah tekstur yang padat. Baiklah, selanjutnya setelah kalian mengamati PPT yang sudah Ibu tampilkan tadi, silahkan kalian cari jawaban berdasarkan pertanyaan yang sudah Ibu tampilkan ini secara berkelompok ya. Kalian baca buku pegangan kalian dan silakan juga cari informasinya di internet untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi. Kemudian lakukan secara berkelompok ya. Diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian ya nak. Baiklah, Ibu rasa waktunya sudah cukup. Silakan satu orang perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk yang lain, apabila masih ada yang kurang paham dan ingin bertanya, silakan bertanya kepada kelompok yang presentasi. Dan kemudian untuk anggota kelompok lainnya, apabila ingin menyanggah atau menambahkan jawaban, dipersilakan ya. Baiklah, jawaban dari kelompok 1 sudah cukup bagus. Mereka sudah membahas tentang klasifikasi dari 4 divisi fungi yang sudah Ibu tampilkan. Nah, di sini Ibu akan menambahkan sedikit jawaban. Divisi yang pertama itu adalah divisi zygomicota. Nah, apa sih Bu ciri-ciri dari zygomicota ini? Nah, zygomicota ini memiliki hifa zoonotik atau bersekat dan tidak bersekat. Reproduksinya secara aseksual yang menggunakan zygospora. Hidupnya saprofit. Dinding sel tersusun dari zat kitin. Kemudian apa sih Bu peranan dari zygomicota ini? Nah, zygomicota ini bermanfaat dalam pembuatan makanan, contohnya itu pembuatan tempe. Nah, pembuatan tempe ini dibantu oleh jamur Rhizopus oryzae. Divisi yang kedua itu adalah ascomycota. Nah, untuk ciri-ciri ascomycota ini adalah hifanya bersekat, bereproduksi secara seksual, umumnya hidupnya itu saprofit, berkembang biak secara aseksual, dan mempunyai banyak inti sel. Kemudian apa sih Bu peranan dari ascomycota ini? Nah, peranan ascomycota ini dia bermanfaat dalam pembuatan makanan seperti oncom dan juga untuk mengembangkan adonan roti. Nah, yang ketiga itu adalah divisi Basidiomycota. Apa sih Bu ciri-ciri Basidiomycota ini? Nah, Basidiomycota ini memiliki ciri hifa bersekat, multiseluler, badan buahnya seperti payung atau kuping. Nah, beberapa jenis dari Basidiomycota ini dapat dijadikan makanan dan umumnya hidup saprofit. Apa sih Bu peranannya? Nah, peranan Basidiomycota ini juga bisa berperan sebagai obat dan juga bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Yang selanjutnya itu adalah divisi keempat yaitu Deuteromycota. Apa sih Bu ciri-ciri Deuteromycota ini? Nah, Deuteromycota ini
Berciri-ciri hifa bersekat, reproduksinya akseksual dengan konidia, dinding selnya terbuat dari zat kitin. Nah, peranannya apa sih, Bu? Nah, peranan dari Deuteromycota ini sebagai parasit pada tumbuhan tingkat tinggi dan dapat menimbulkan penyakit. Pertemuan kali ini kita sudah membahas 4 divisi dari fungi, yaitu yang pertama Ascomycota, Zygomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Kemudian kita juga mempelajari peranan jamur yang menguntungkan dan merugikan. Apakah ada yang bertanya atau ada yang masih kurang paham dengan materi kita hari ini? Ya, silakan Anggrek. Oh, baiklah. Pertanyaan Anggrek itu, apa saja peranan jamur yang menguntungkan bagi kehidupan manusia sih, Bu? Oke, jawabannya itu yang pertama ada Khmer Saccharomyces yang berguna sebagai fermentor dalam industri keju, roti, dan bir. Kemudian ada Penicillium notatum yang berguna sebagai antibiotik. Kemudian ada Hygrophorus dan Lycoperdon yang berguna sebagai dekomposer. Kemudian ada Volpavirella volpacea, yaitu jamur merang yang berguna sebagai bahan makanan yang berprotein tinggi. Kemudian ada Rhizopus oryzae dan Mucor mucedo yang berguna sebagai bahan industri dalam makanan, yaitu pembuatan tempe dan oncom. Kemudian Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengamati jamur yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dibuat laporan ya nak, dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, baiklah. Untuk minggu depan ialah materi kita tentang keanekaragaman hayati. Ibu minta kalian di rumah membaca buku kalian sebelum kita memulai pembelajaran ya. Kemudian Ibu rasa cukup pertemuan kita hari ini. Kalian sudah aktif dalam mempresentasikan, menanya, dan menanggapi. Ibu tutup ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.